Sementara terkait vaksin COVID-19, pemerintah Kota Bekasi mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 20% atau sebanyak 480.000 warganya mendapat vaksinasi COVID-19 pada tahap pertama. Pemerintah Kota Bekasi saat ini masih menunggu pengadaan vaksinasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang direncanakan dibagikan pada bulan November 2020. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan pemberian vaksinasi COVID-19 tahap awal akan diprioritaskan untuk kelompok rentan yang sering berinteraksi di bidang pelayanan masyarakat. Menurut rencana, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan di pelayanan kesehatan di Kota Bekasi seperti di Posko Gugus Tugas COVID-19, RSUD Kota Bekasi, RSUD tipe D, dan Puskesmas. 20% itu kan sekitar 480.000, kurang lebih 500.000 lah. Nah, dari 500.000 itu ya, yang kita ajukan ke Jawa Barat itu yang pertama adalah data DTKS sejumlah 171.000 KK. Yang kedua dari relawan-relawan yang ada. Yang ketiga dari unsur ya di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Yang keempat dari yang mewakili lingkungan RW dan RT. Majelis Ulama Indonesia mengirim utusan ke Tiongkok untuk mengecek langsung proses pembuatan vaksin COVID-19 Sinovac. MUI ingin memastikan vaksin yang akan disuntikan ke masyarakat Indonesia halal. Komisi Fatwa MUI telah mengirim 2 orang utusan ke Tiongkok pada 14 Oktober kemarin. Namun setiba di Tiongkok, keduanya harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sebelum dapat mengecek langsung proses pembuatan vaksin COVID-19. MUI ingin memastikan tidak ada unsur atau zat yang dilarang dalam Islam menjadi bahan pembuatan vaksin COVID-19. Kita tahu bahwa vaksin tersebut di dalam proses uji klinis fase ketiga, sehingga nanti apabila dianggap sudah aman bagi kesehatan dan disuntikan kepada manusia, itu bisa dilakukan. Tetapi karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka kita perlu yakin dan tahu pasti bahan-bahan pembuatan proses vaksin COVID-19 Sinovac ini terbebas dari zat-zat yang dianggap menurut agama Islam adalah haram. Kasus positif COVID-19 di Kota Serang, Banten terus meningkat hingga saat ini sudah mencapai 330 pasien COVID-19. Pemerintah Kota Serang melakukan uji coba mobil Fast Lab dari PT Delima Gria Asri yang dibawa dari Korea Selatan. Hasil tes usap bisa keluar dalam waktu 40 menit dari 1 unit mobil Fast Lab. Swab ini terdapat 4 alat PCR dengan harga 5 miliar rupiah yang sudah disahkan oleh BNPB serta Kementerian Kesehatan. Pemerintah Kota Serang sendiri berencana akan membeli 1 unit mobil itu untuk kebutuhan tes usap secara cepat. Sebagaimana tadi dijelaskan kemudahan salah satunya pemetaan wilayah, waktu juga relatif lebih cepat. 1 mobil ini kalau kesan ada 4 alat, jadi dalam waktu bersama itu kita bisa meriksa 32 orang itu dalam waktu 40 menit sudah bisa lihat hasilnya. Ini kan salah satu keunggulan daripada Fast Lab ini, dan apalagi gambaran yang kemarin saya juga sudah dapat presentasinya itu sudah digunakan oleh beberapa daerah, termasuk di Banten ini ada Kabupaten Banten juga sudah, Kabupaten Tangerang maksudnya. Nampaknya Kota Serang juga sudah melirik ya untuk melihat Fast Lab ini menjadi pilihan. Informasi terbaru soal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang perwakilannya pergi ke Tiongkok untuk melihat langsung pembuatan vaksin COVID-19. Saya tanyakan langsung ke Asrarun Niam, Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Pak Niam dengan Riko, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Riko, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak Niam sehat? Alhamdulillah sehat ya terus. Pak, berarti yang di Tiongkok sekarang masih isolasi mandiri atau sudah bisa bekerja? Masih karantina, semalam tiba di kota Fuzhou ya, mungkin kurang lebih 1.800-an kilo dari kota Beijing.
Jadi setelah mendarat di Fuzhou, nanti karantina selama 14 hari, baru setelah itu akan melakukan proses auditing untuk kepentingan sertifikasi halal atas proses produksi vaksin COVID-19 ini. Secara detail apa yang ingin coba dipastikan, Pak? Apa yang ingin coba dilihat? Ya, yang pertama ini bagian dari mekanisme formal untuk kepentingan pengajuan sertifikasi halal atas obat ya. Pihak produsen sudah mengajukan registrasi untuk kepentingan proses sertifikasi. Setelah itu data dan juga dokumen dilakukan pendalaman. Dan setelah itu tahapan berikutnya adalah melakukan pemeriksaan atas proses produksi. Yang pertama terkait dengan komposisi, adakah barang yang haram dan atau najis yang termanfaatkan. Kemudian yang kedua proses produksinya. Nah, khusus yang terkait dengan vaksin ini biasanya terkait dengan media pertumbuhan dari pembiakannya, untuk kepentingan pembiakannya. Itu yang menjadi titik kritis yang kemudian dilakukan proses pemeriksaan. Tetapi Mas Riko, pada saat pemeriksaan untuk kepentingan sertifikasi halal, guna memastikan jaminan produk halal terhadap obat ini, juga dilakukan proses pemeriksaan terkait dengan aspek keamanan dan kelaikan penggunaannya. Pada saat yang sama, di samping tim dari LPPOM MUI dan juga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, juga dari tim Badan POM untuk melakukan pemastian pemeriksaan aspek keamanan penggunaannya. Ya, Pak Niam, berarti kan sudah ada dokumen-dokumen, sudah ada sebelum ke sana sudah ada dokumen yang dikirim. Sejauh ini dari dokumen yang dikirim itu semuanya halal atau ada hal yang mesti dipastikan lagi? Tentu final decision-nya ada di rapat pleno sidang Komisi Fatwa, itu yang nanti menetapkan perihal kehalalan dan atau kebolehan penggunaan vaksin untuk kepentingan COVID-19 ini. Nah, in case nanti ada masalah dari sisi aspek kehalalan pada satu produk, kita lihat dulu adakah produk yang lain yang memiliki standar halal. Karena Mas Riko, vaksin yang didedikasikan untuk kepentingan COVID-19 ini tidak hanya satu produk, tidak hanya satu produsen. Sehingga ada kemungkinan satu itu memenuhi standar halal, yang lain tidak memenuhi standar halal. Atau sebaliknya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ketika kita berada di dalam alternatif, maka pilihannya yang diprioritaskan tentu pada aspek keamanan ya. Kemudian pada aspek keamanannya tuntas yang halal. Kalau ada satu halal, satu haram, maka yang haram tidak boleh digunakan. Hanya menggunakan yang halal. Persis seperti dulu vaksin meningitis untuk kepentingan ibadah haji dan juga umroh. Ya, Pak Niam, kalau halal, alhamdulillah, berarti kan semua berjalan lancar. Tapi kalau haram, berarti tidak bisa digunakan. Saya ingin mengklarifikasi itu saja. Atau gimana? Karena kan kalau misalkan bicara soal vaksin ini, kita sudah berkomitmen untuk mendatangkan banyak sekali jumlahnya ke Indonesia. Ya, tidak serta-merta ya. Kalau memenuhi standar halal dan kemudian di dalam sidang Komisi Fatwa, setelah mendengarkan laporan hasil pemeriksaan secara langsung di lapangan, di pabrik, mengenai komposisi dan juga proses produksi, maka itu yang jadi pegangan. Ketika ditetapkan halal, maka berarti tuntas dari isu keagamaannya. Tetapi kalau ternyata ada masalah pada aspek kehalalan, misalnya ada unsur najis atau mediumnya ya di dalam produksi komposisi, ingredient atau prosesnya, maka dilihat kalau ada alternatif produk atau vaksin lain yang halal, maka yang haram tidak boleh digunakan. Tetapi kalau tidak ada alternatif, kemudian ini belum serta-merta langsung boleh.
Kemudian sejauh mana dampak yang ditimbulkan pada aspek keamanan juga. Kita ada beberapa variabel untuk menentukan sampai kemudian kita berkesimpulan itu boleh digunakan. Prinsip dasarnya vaksinasi itu bagian dari mekanisme pengobatan preventif. Dan itu memenuhi standar syariah jika menggunakan bahan yang halal dan suci. Tetapi in case tidak ada alternatif lain dan tingkat kebutuhannya sangat mendesak mencapai derajat darurah syariah atau hajah syariah, maka ini diperkenankan ketika tidak ada alternatif. Artinya sifatnya temporary dan juga kondisional. Saya mau memastikan lagi, ini yang dicek berarti Sinovac kan Pak ya? Pertama Sinovac, kemudian nanti ada juga beberapa produk dari produsen yang lain. Oke, saya mengutip perkataan dari juru bicara Wakil Presiden, Pak Masduki Baldawi. Dia mengatakan, Wapres menjelaskan hal yang penting. Jadi Wapres menjelaskan dua hal. Vaksin itu kalau halal ya bagus, nggak ada problem. Tapi kalau misalkan tidak halal, tidak masalah. Karena itu dalam kondisi darurat. Sehingga kemudian tidak masalah dipakai juga. Nah, kalau kita konteksnya saat ini, kedaruratan itu seperti apa MUI melihatnya? Ya. Makanya statement itu kan nggak bisa dipotong begitu saja, Mas Riko ya. Makanya saya tadi ungkapkan semuanya. Betul. Ketika halal, maka tidak ada isu. Ketika haram dan atau najis, maka tidak serta-merta tidak boleh atau tidak serta-merta boleh karena darurat. Kita lihat dulu, ada nggak alternatif lain? Sekarang yang terinformasikan kepada kita, itu setidaknya ada 5 produk dari produsen yang berbeda untuk kepentingan vaksin. Dari China saja itu ada 3. Kemudian dari London. Kemudian ada dari Indonesia yang sedang proses development. Nah, kalau ini satu ada yang terpapar barang najis dan atau haram, kemudian ada yang suci dan halal, maka yang haram tadi tidak boleh digunakan sekalipun atas nama darurat karena ada alternatif lain. Walaupun pemerintah sudah berkomitmen dalam tanda kutip misalkan membeli vaksin itu dalam jumlah yang sangat banyak. Betul, betul. Dan itu pernah terjadi sebenarnya tahun 2008 pada saat pemerintah waktu itu sudah membeli vaksin meningitis yang mengandung barang haram dan atau najis. Tetapi belakangan ternyata ada alternatif vaksin yang halal dan suci. Maka atas nama perlindungan kepada warga negara yang sudah dibeli tadi direekspor. Kemudian dihibahkan ke negara yang tidak memiliki concern di bidang halal. Dan kemudian mereka beli. Ini bab soal jaminan perlindungan kepada warga negara sebenarnya, dan ini dilindungi oleh konstitusi kita. Karena pada hakikatnya di dalam konteks hukum Islam, halal haram itu bagian terpenting dari keagamaan. Bahkan separuh masalah keagamaan itu adalah urusan halal. Oke, tidak darurat, koreksi saya kalau salah, karena ada alternatif lain, begitu yang coba Anda katakan gitu ya. Nah, Pak Niam, betul. In case tidak ada alternatif lain, menggunakan bahan yang haram dan atau suci untuk kepentingan berobat, jika terbukti secara medis menurut ahli yang memiliki kredibilitas dan juga kompetensi, menyatakan bahwa itu memang memiliki khasiat untuk pengobatan, dan tidak membahayakan, serta tidak ada alternatif yang lain, barang yang halal dan suci, itu diperkenankan. Dan di dalam hadis Nabi ini sangat kuat argumennya. Pak Niam, situasinya kan kita punya pasokan vaksin dari Inggris kemarin, baru saja komitmen ratusan juta, kemudian dari Tiongkok. Nah, kalau misalkan standar yang digunakan sama, kemudian tidak berjalan seperti yang kita harapkan dalam kondisi kehalalannya, itu baru bisa. Betul. Jadi
entah itu dari Inggris, entah itu dari China. Berarti nanti entah itu akan dari ada Indonesia. tim lagi yang juga akan melihat vaksin ini yang dari Inggris, akan melihat vaksin ini yang juga sedang di uji klinis ketiga di Bandung dan lain-lain, di semua tempat itu ya? Betul ya. Jadi sekalipun ini kondisinya mendesak, tetapi kan ada dua aspek yang harus diperhatikan. Aspek yang pertama adalah soal keamanan. Makanya kemudian ada proses uji. Tidak serta-merta kemudian begitu vaksin ada, kemudian apapun kondisinya kemudian boleh digunakan, kan tidak. Makanya kemudian ada proses uji. Setelah tuntas uji klinis sekalipun membutuhkan jaminan keamanan. Makanya Badan POM melakukan pemeriksaan. Baik itu terkait dengan pengobatan preventif seperti vaksin maupun untuk kepentingan pengobatan kuratif. Seperti kasus di UNER kemarin misalnya, pada saat riset sudah tuntas, begitu masuk kepada Badan POM ternyata belum laik pada aspek keamanan, kan tidak serta-merta kemudian digunakan atas nama darurat. Pak Niam, butuh waktu berapa lama? Butuh waktu berapa lama vaksin ini mendapatkan sertifikasi halal? Kalau proses sertifikasi halal, sepanjang standar halal sudah dipenuhi, kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu tuntas, maka dalam waktu yang sangat cepat, apalagi ini kondisinya extraordinary, itu bisa dilaksanakan. Sidang kami biasanya kan setiap minggu, dan dalam banyak hal ketika ada kondisi kemendesakan, kita bisa menambah frekuensi rapat karena persoalan prioritas untuk kepentingan umat dan bangsa. Cuma kadangkala dari pihak produsen ini belum melengkapi apa yang dibutuhkan terkait dengan informasi untuk kepentingan proses penetapan fatwa. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba menetapkan fatwa tanpa dokumen, tanpa argumen, kemudian tanpa melihat tasawur masalah secara utuh gitu. Kenapa saya tanya gitu Pak Niam? Karena kan ada informasi bisa jadi vaksin ini bisa diedarkan bulan November dan di akhir tahun ini begitu. Nah, tapi yang pasti sekarang kita tunggu apa hasil dari tim yang sedang diisolasi mandiri di Tiongkok sana. Terima kasih Pak Asrorun Niam, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih.